benar atau tidak, ada yang sobek tidak, ya. Nah, kemudian lampu sorot ada dan sudah dinyalakan, infrared warmer sudah dinyalakan. Kenapa? Biar sudah hangat waktu bayi itu lahir, ini kondisinya sudah hangat. Kapan dinyalakan, Bu? Ya sekitar sudah dia pembukaan 9 cm, ya. Oke, sampai sini Ibu ditanyakan sebelum kita kerja. Angkat dulu sayang. Ini ganjelnya itu apa namanya kalau bahasa Indonesia? Nah, penyangga. Oke. Ini kalau perlu ada itu nggak, Bu? Mikropor. Ya. Kemudian kita sudah siapkan teman-teman sebelum bayi itu lahir. Oke? Supaya apa? Ini ditaruh di mana? Di bawahnya. Ya. Sudah. Dan ini sudah dinyalakan. Sudah? Setelah itu kan sudah siap nih menerima, sudah siap menerima bayi dengan anestesi. Yang pertama, ini sudah nggak ada minta tolong ya, karena kita udah punya tim. Oke? Kalau kemarin karena tidak ada tim, ini tuh. Kalau kemarin karena kita tidak punya tim, mau tidak mau harus minta tolong. Sekarang kenapa kok tidak ada minta tolong, Bu? Sedangkan ini kegawat darurat. Kita sudah punya tim. Kecuali kamu belum punya tim, tiba-tiba kejadiannya mendadak, nah mau tidak mau harus tolong. Ada bayi dengan asfiksia. Paham sampai sini? Karena kalau begitu, mau tidak mau kamu harus punya 2 asisten untuk melakukan resusitasi. Setelah bayi itu lahir, yang harus ditanyakan, satu, apakah bayi bernapas atau menangis? Tidak. Apakah tonus ototnya baik? Tidak. Apakah warna kulitnya kemerahan? Tidak. Kalau jawabannya tidak, lanjut penanganan awal. Kalau jawabannya semua oke, lanjut perawatan bayi baru lahir. Terima kasih, Bu. Paham sampai sini? Kalau semua tadi bilang tidak, tonus otot baik, tidak, menangis, tidak, kulit kemerahan, kebiruan, maka lanjut penanganan awal resusitasi. Langsung letakkan di sini. Ada perubahan. Dulu penanganan awal itu kan singkatannya JICAN. Ingat nggak? Tidak ingat? Sekarang tidak ada lagi. Saya mencoba menyingkat juga susah. Kamu lihat ya perbedaannya ya, JICAN dengan yang sekarang. Kalau JICAN itu pertama jaga kehangatan, ditaruh di bawah lampu sorot. A-nya apa? Atur posisi. I-nya apa? Isap lendir. Ini Ibu bicara JICAN ya. Isap lendir. Dari mana duluan? Mulut. Oke, isap lendir. K-nya apa? Keringkan. Keringkan sekaligus rangsang takdir. Dari sini. Kecuali telapak tangan ya, Non. Kenapa telapak tangan nggak boleh dikeringkan? Takutnya nanti dia harus IMD. Oke. Kemudian keringkan. A-nya atur posisi kembali. N-nya hilang. Ada berapa kegiatan yang dilakukan 2 kali? Atur posisi. Nah, itu menurut Peridas ya, itu buang-buang waktu. Karena kita Tuhan cuman punya waktu 60 detik. Jahitan aja udah berapa? Nah, yang sekarang
Lebih efektif mana menurut kamu? Bungkus lagi. Ini yang sekarang, yang tidak ada singkatannya. Pertama adalah jaga kehangatan bayi di bawah lampu sorot atau di atas infrared warmer. Setelah itu keringkan, ya, keringkan. Seperti tadi mengeringkannya, nanti ibu ulangi. Ini untuk melihat perbedaan dulu. Setelah keringkan, langsung taktil, posisikan, isap lendir jika diperlukan. Jadi isap lendir bukan sebuah rutinitas, oke? Jika diperlukan. Kalau dia sudah nangis, lendirnya sudah tidak ada, tidak perlu kamu isap. Karena itu kan bikin iritasi kalau kita pakai suction. Tapi kalau masih banyak, ya mau tidak mau diisap. Setelah itu nilai. Lebih praktis mana? Yang kedua. Ya, karena tidak berulang-ulang. Oke? Nah, saya lagi mencari singkatan, tidak ada. Sini, kita mulai lagi dari awal. Begitu bayi datang, ditanya, apakah dia nangis, napas, apakah tonus ototnya baik, apakah warna kulit bagus, tidak. Kemudian kita jaga kehangatan, letakkan dia di atas infrared warmer. Kalau tidak punya infrared warmer, di bawah lampu sorot berapa watt? 60. Berapa senti? 60. Kemudian kita keringkan sekaligus melakukan rangsang taktil. Mulai dari kepala, kamu ketingkan. Ya, kalian rangsang taktil. Ini merupakan salah satu metode rangsang taktil. Oke? Langsung dibungkus lagi. Kita balik lagi. Kemudian kita bungkus lagi. Itu juga rangsang taktil. Kemudian kita atur posisi. Ingat kemarin teorinya menghidu. Sedikit dibuka, kemudian isap lendir jika diperlukan. Ini anggap aja lendirnya ada, ya. Dari mana duluan? Jadi mencetnya di sini tinggal narik. Oke, jangan di sini. Shoot. Sama aja kamu. Oke. Ini kalau bayi aterm, ya. Kalau bayi prematur, begitu dia lahir, tidak perlu kamu keringkan, langsung bungkus plastik. Karena cairan tubuhnya itulah yang memberi kehangatan. Oke? Setelah itu nilai. Tugas siapa tadi? Kamu nilai. Berapa detik? 6 kali 10. Di bawah puting susu kiri. Nah, berapa? 80. Jangan 60, 90 dulu. Oke? Nah, 90. Kita pasang oximetri. Oximetri itu, ya, bisa ditaruh di telapak tangan sini atau kaki. Paham ya? Nah, dilihat berapa tuh. Setelah itu, ini kan kurang dari 90. Apa yang harus dilakukan? PTP. PTP singkatannya apa? Dulu ada PTP percobaan. Sekarang tidak ada lagi. Ya. Jadi PTP ini kan, lakukan PTP 40 sampai 60 kali per 60 detik atau 20 sampai 30 kali per 30 detik.
dengan tekanan awal 20 sampai 25 cm air. Ya, dan menggunakan oksigen 21% untuk aterm. 21% itu yang mana, Bu? Tidak perlu kamu sambungkan oksigen. Cukup menggunakan oksigen yang ada di sini. Oke, teman-teman? Jadi kalau VTP itu hanya memerlukan oksigen 21%. Tak perlulah kau sambung-sambungin ke oksigen, tabung oksigen. Karena kebanyakan oksigen pun nggak bagus buat bayi. Oke? Tadi kan melakukan VTP 40 sampai 60 kali dalam 60 detik atau 20 kali sampai 30 dalam 30 detik. Dan dievaluasi selama 15 detik pertama. Ini nggak ada lagi percobaan ya. Oke. Yang pegang stopwatch siap. Ya. Kita lakukan 15 sebanyak 30 detik. Satu siklus itu 30 detik. Jadi kalau 60 detik itu 2 siklus. Oke? 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 6 lepas, 8, 7, 8, 9, 10, 15 detik. Stop dia bilang. Stop. Apa yang dikoreksi? No. Kalau masih 15 detik itu mengembang atau tidak? Tadi mengembang nggak? Mengembang. Kalau tidak, apa yang dikoreksi? Posisi kamu sudah lupa. Sripta. Jika tidak mengembang, cek sripta. Sripta itu S-nya apa? Sungkut. Nih sudah copot, jelek. Anggap tadi tidak mengembang, ya. Harusnya saya jangan mengembang dulu ya. Nah, ini sungkup. Udah betul enggak? Sesuai enggak gedenya sama mulut bayi? Kemudian reposisi, mungkin posisinya enggak bagus. I-nya apa? Isap lendir lagi. Kalau misalnya lendirnya masih banyak. Kemudian buka mulut. Mungkin waktu kamu tadi melakukan BTP, bayinya mengkem. Jadi dicek, ya. Kemudian T-nya apa? Tambah tekanan. Tadi tekanan awal berapa, Non? 20 sampai 25. Kalau dulu 30 cm air. Iya. Ingat nggak? Iya. Sekarang 20 sampai 25. Oke? Kalau tadi menggunakan 20, tambah jadi 25. Itu yang namanya tambah tekanan. A-nya apa? Alternatif jalan lain. Alternatif jalan lain itu apa? Kita pasang laringoskop. Nah, langsung ininya tuh langsung ke paru-paru. Langsung laringomas disambung ke sini, jadi nggak lewat mulut, dia langsung ke paru. Itu yang namanya alternatif jalan lain. Kalau tidak mengembang, yang 15 detik tadi tuh hangus, tidak dihitung. Jadi ngulang dari awal. Satu siklusnya berapa? 30 detik. Oke? Nah, berarti tadi 15 detik tadi hangus, anggap tadi tidak mengembang. Tapi kalau mengembang gimana? Lanjut. Paham? Oke. Sekarang kita mulai lagi dari awal. Saya akan melakukan VTP sebanyak 40 sampai 60 kali dalam 60 detik dan akan dievaluasi 15 detik pertama. Ya. Satu. Nah, kamu bilang ini sudah siap, ya? Sudah siap. Oke, 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas. Stop kata dia. 15 detik. Apa yang dicek? Mengembang atau tidak? Mengembang nggak tadi? Mengembang. Lanjut. Lepas, 2 lepas, 3 lepas, sampai 15 detik 2. Jadi udah berapa tadi? 30 detik. Kalau sudah 30 detik, apa yang dicek? Denyut jantung. So, kerjaanmu. Kamu kenapa digantungin di leher? Pakai terus itu. Coba. Berapa? Ceritanya 60. 58. Kalau 58 berarti harus dikompresi dada.
Kalau sudah kompresi dada, ini harus disambungin ke oksigen. Nggak bisa begini nih. Ini bukan pasangannya ya? Nah, oksigen. Dan harus pakai reservoir. Reservoirnya mana Bu? Ini. Karena kalau ini dicopot, ini nggak 100%. Ada yang ngowos dari sini. Jadi harus ditutup. Paham? Kamu? Yuk. Kompresi ya Bu? Ya, dari situ. Cara kompresi, kita lihat puting susu bayi sejajar, ambil tengahnya, kemudian tarik ke bawah, cari sipoideus. Tahu sipoideus? Laba semuanya sipoideusnya. Kalau ada yang nggak tahu Ibu cubit. Ada. Ada? 3 jari di atas itu. Kuyang kali. 2 sampai 3 jari. Ya. Kuyang. Nah, bisa menggunakan cara dengan 2 jempol atau 2 jari. Tapi 2 jari tidak disarankan, lebih disarankan pakai jempol. Ini pakai jempol pun ada aturannya. Kalau kamu begini Halimah, coba kamu pencet. 1, 2, 3. Tenaga dari mana yang kamu pakai? Jempol. Serius? Iya. Dari sini. Iya. Harus gini. Nah, jangan gitu juga. Kalau Iya, yang kukunya lancip tidak ya. itu nggak boleh. Anjing. Nih. Jadi, tenaga itu hanya di jempol saja. Karena ini masih lunak Bu, jadi jangan terlalu kenceng anak orang ya. Yuk. Jangan kasar-kasar. Oke. Ini perbandingannya berapa? 3:1. 3 yang mana? Kompresi. Kompresi 1 yang? Atabat. Oke. Kamu bilang kompresi siap. Kompresi siap. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Bukan begitu. Oh iya. Di akhirnya. Gak boleh diangkat-angkat. Dia tetap menetap di sini. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. Kenapa nggak dia yang hitung? 90 dia bisa pingsan. Ini ya. Ya. Yuk. Kompresi siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30. Ya. Jadi kalau saya sudah 30, berarti dia udah 90. Kan 3:1. Ya. Apa yang dicek, Non? Denyut jantung. Kalau kurang dari 60, lakukan VTP kompresi ulang plus siapkan rujukan. Kalau di rumah sakit. Kalau di TPMB nggak usah nunggu kompresi sayang. Begitu VTP 2 kali tidak berhasil, rujuk. Jangan nunggu kamu kompresi. Ya. Oke, berapa tadi? 80. Kalau 80 apa yang dikerjakan? VTP. Gimana tadi caranya VTP? Berapa kali? 40 sampai 60 dalam 60 detik atau 20 sampai 30 dalam 30 detik. Dievaluasi dalam 15 detik pertama. Tuh, lepas 2, lepas 3. Stop, udah 15 detik. Apa yang dievaluasi sayang? Mengembang atau tidak. Ingat, kalau masih 15 detik pertama itu mengembang atau tidak. Kalau mengembang, lanjut lepas sampai 30 menit. 30 detik. Itu 1 detik. Iya, udah mati. Itu 1 siklus ya. Udah. Setelah itu dicek lagi. Udah 30 detik nih. Apa yang dicek? DJB. Berapa? 110. Kalau sudah 110 apa yang dilakukan? Dilihat dulu. Sabar. Kalau dia jantungnya sudah bagus, tetapi dia masih cianosis, masih belum menangis, pasang oksigen 5 liter.
Oke? 5 liter. 5 liter. Atau pasang sipep kalau di puskesmas. Jangan sampai kamu bilang deh ambil sipep, gak tahu. Cubit sama ibu. Sipep, lihat di Google sipep itu untuk apa? Sipep. Pasang, kalau sipep itu sudah bisa diatur mau tekanan berapa, mau berapa liter, tinggal dipasang. Oke? Tapi kalau udah denyut jantungnya 110, nangis, kemerahan, poel-poel, itu bisa kamu lakukan IMD kepada ibunya atau berikan dulu apa? Bayi baru lahir Vitka dulu. Ya, ya. Tapi diobservasi dulu ya sayang. Jadi begitu dia nangis, kuer-kuer, masukkan inkubator, berikan oksigen aliran bebas. Aliran bebas itu begini. Oke, ini aliran bebas namanya. Observasi 2 jam. Kalau 2 jam bagus, silahkan berikan ke ibunya IMD plus diberikan Vitka dan HB0. Kalau tidak bagus, memburuk, silahkan kirim ke NICU untuk perawatan lebih lanjut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu izin tanya, Ya. kan observasi 2 jam itu tetap kita giniin? Ya. Oh, 2 jam. Nah, kalau enggak, masukin inkubator, oksigennya taruh aja di situ terus tutup. Ya, bukan aliran bebas. Jadi nggak langsung gitu ke pernapasan dia, ya. Ibu mau tanya, kalau misalkan dia dirujuk nih pada akhirnya, terus dia belum dikasih vitamin K itu berarti gitu? Belum. Nanti kamu tulis di surat rujukannya. Bu, selama merujuk saya apakan? Kalau denyut jantungnya itu masih kurang dari 100, ya kamu TTP sambil di jalan sampai ke rumah Tempat sakit. rujukan. Tapi kalau kurang dari 60, ya VTP plus kompresi Di mobil. Oh. di mobil. Kenapa? Gini nih, kalau kamu lihat KMK, memang tidak ada kewenangan bidan kompresi. Tapi kenapa kamu diajarkan? Di lapangan itu tidak selalu baik-baik saja. Tiba-tiba kamu terima pasien asfiksia dan harus dirujuk sampai di tengah jalan kondisinya DJF-nya 60 atau 50. Kan mau tidak mau kamu harus kompresi, kalau nggak dia mati. Kalau kamu tidak punya kompetensi itu, mati semua badan kamu kayak ini ada temennya. Menyumbang angka kematian, bukan menurunkan, malah menambah. Oke, saya ulangi 1 kali lagi. Nanti ada yang nyontoh 1, habis itu saya turun ya. Oke, yuk mulai lagi dari awal. Kamu siap? Itu jangan digantung-gantung, harus di. Nih, ada lagi. Iya, iya. Boleh cukup. Ya, apa lagi? Kulit kemerahan. Ketuban tadi bu. Warna Jangan tanya di kulit. sini. Di sini kalau udah bayinya lahir tuh warna kulit, warna Kalau otot, menangis. menangis, Ya. ya. Udah. Setelah itu letakkan di sini. Apa yang pertama dilakukan? Jaga kehangatan. Kalau dia meja resistasi biasa, letakkan di bawah lampu sorot. Lampu 60 watt, 60 cm. Kalau kamu punya infant warmer, letakkan di infant warmer yang sudah dipanaskan dari tadi. Ya. Setelah itu jaga kehangatan, habis itu apa? Keringkan. Sambil melakukan Taktil. Tadi ada lupa loh, topinya nggak dipakai. Oke. Ini jangan usah kamu keringkan. Sambil diganti. Nah, ya. Oke. Setelah itu ngapain? Atur posisi. Posisinya gimana? Setengah ekstensi. Pasang taktil, kemudian kita atur posisi menghidup. Oke. Habis itu Isap Isap jika lendir jika diperlukan. oh ternyata nih lendirnya masih ada. Dari mana duluan non? Mulut. Atur. Oke. Setelah itu nilai. Nilai. Gak usah nunggu saya sampai selesai masang topi bu. Ibu mah nilai aja. Kalau ceritanya 60 bu, gimana? Kapan? Kalau ceritanya 60,
60 kurang dari 60 itu kan harus kompresi. Tapi kompresi itu dilakukan jika sudah dilakukan PTP efektif. Jadi walaupun itu kurang dari 60, apa yang PTP kamu dulu. lakukan? PTP dulu satu kali, satu siklus. Satu siklus berapa? 30 detik. Oke? Sip. Berapa non? 80. Apa yang dilakukan? PTP berapa kali? 40 sampai 60 kali dalam 60 detik atau 20 kali dalam 20 detik. tekanan berapa? 15 detik. 20 sampai 25 cm air. Berapa oksigennya? 21%. Prematur 41%. Jadi nggak usah disambungkan oksigen. Paham? Oke. Kita akan melakukan PTP, dievaluasi berapa detik pertama? 15. Stopwatch sudah jalan? 1 lepas 2 lepas 3 lepas. Stop. 15. Apa yang dicek? Mengembang atau tidak? Mengembang atau tidak? Tidak. Kalau tidak apa yang diperiksa? Kripta. Kripta. S-nya apa? R-nya apa? Reposisi. I-nya apa? Salir. B-nya apa? Buka mulut. T-nya apa? Tambah tekanan. A-nya alternatif jalan lain. Alternatif. Berarti 15 detik tadi angus. Tidak dihitung. Kita mulai lagi dari awal. Oke. 1 lepas 2 lepas 3 lepas. Stop. Udah 15 detik. Mengembang. Kalau mengembang kita lanjut sampai 30 detik. Setelah 30 detik apa yang dikoreksi? DJF. Bukan janin Bu. Denyut jantung bayi DJB. 58. Kompresi. Stop. Dan kaget. Kompresi. Nah, Kompresi siap gitu ya Bu ya? Oh iya di sini. ya. 1 2 3. Kompresi siap. 1 2 3. 1, 1 2 3. 2, 1 2 3. 3. 1 2 3. Ada yang salah? Apa? Ini udah kompresi. Sambungin oksigen. Ini nggak akan berhasil. Tapi tidak boleh berhenti di tengah jalan begini ya. Nggak, biarkan dulu. Ini kan sampai selesai satu siklus. Sampai selesai satu siklus. Kan nanti dievaluasi berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil dicek apakah ada oksigennya tidak. Nah, kalau tidak kita pasang. Kita ulang lagi. Oke? Jangan berhentinya di tengah jalan ya. Tanggung dia udah mulai terdetak, kamu berhentiin. Nah, berhenti lagi deh. Oke? Tunggu satu siklus. Kalau udah satu siklus dicek kurang berarti oksigennya pasang. Oke. Oh iya mulai. Kompresi siap. 1 2 3. 1, 1 2 3. 2, 1 2 3. 3, 1 2 3. 4, 5, 30. Udah 30? So, cek. 90. Apa yang dilakukan? PTP. Ini dilepas. Tadi lupa ya. Karena PTP nggak perlu 100%. Sambil dicek non. Oksimetrinya tadi lupa dipasang. Oksimetrinya dicek. Oksimetrinya. Kalau cukup nggak perlu pakai oksigen. Ya. Oke. Berapa kali? 40 sampai 60 dalam 60 detik. 20 sampai 30 dalam 30 detik. Dievaluasi 15 detik. Tuh, lepas 2 lepas 3. 15 detik stop. Apa ya? Lanjut. Udah 30 apa yang dicek? DJB. Kayak udah 110. 110 apa yang dilakukan? Perawatan pasca registrasi. Apa aja yang dilakukan? Masukkan inkubator, berikan oksigen. Observasi berapa jam? 2 jam. Itu. Kalau sudah oke. Kapan bayi itu bisa dinyatakan meninggal? Setelah 2 menit.
2 menit dilakukan tindakan resusitasi tidak berhasil, itu bisa didiagnosa meninggal. Tapi untuk bidan TPMB 2 kali VTP sebenarnya 3 siklus. 3 siklus itu berarti kan 3 kali. Tapi 2 kali siklus tidak berhasil sudah menyiapkan rujukan. Kan ada 3 orang nih. Iya. 1 suruh nulis rujukan. Yang 2 masih mengerjakan VTP. Jadi yang 1 nulis rujukan, cari transportasi segala macam, menghubungi rumah sakit dan segala macam. Yang 2 orang tetap VTP. Sampai dapat rumah sakit, sampai dapat tindakan. Kalau misalkan 2 menit ini Bu, tapi belum datang juga, grabnya lama, yaitu kamu sebenarnya udah bisa diagnosa dia meninggal. Tapi bidan tidak bisa mendiagnosa. Yang bisa mendiagnosa itu adalah dokter. Jadi gimana Bu? Kirim aja. Nanti kalaupun di rumah sakit dia diagnosanya meninggal, itu urusan mereka. Paham? Sampai sini? Oke. Ya, sekarang kamu yang jadi sini.